Ketika video ini sedang dibuat, kita lagi menyimak info bahwa di bulan Juli akan banyak anime-anime dengan season baru yang akan rilis, terutama anime bernuansa romance. Ada Bunny Girl Senpai, My Dress Up Darling, sampai anime pacar sewaan. Tapi kesampingkan itu semua, karena yang bikin kita excited adalah anime yang satu ini, Granblue Season 2. Akhirnya, setelah penantian sekian purnama, rilis juga nih season 2 anime yang selalu bikin kita ngaceng nih. Maka kenceng maksudnya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas anime Granblue, tapi tentang elemen-elemen budaya Jepang dan filosofi hidup yang bikin kita bersemangat tentunya. Muehehehe. Bersama gue Mister dan gue Boy. Langsung kita ceritakan gastrot. Oke, sebelum kita menggali elemen budaya dan filosofi dari anime Granblue, ada baiknya kita bahas dulu story dari anime ini secara singkat, Boy. Karena mungkin aja dari kalian-kalian nih, ada yang belum tahu tentang anime ini. Jadi, anime ini berfokus pada ceritanya Kitahara Iori, seorang mahasiswa baru yang pindah ke kota pantai buat kuliah dan tinggal di toko selam milik pamannya. Tobrut cuy. Dia awalnya ngebayangin hidup kampus yang tenang, penuh cinta, dan kegiatan intelektual. Tapi kenyataannya, dia malah nyemplung ke dunia permabukan sampai pingsan, telanjang di jalanan, dan kekacauan bareng klub diving Pik-Abu yang lebih sering ngumpul di bar daripada nyelam. Nah, Granblue sebetulnya nyeritain interaksi hubungan antar mahasiswa yang ada di klub diving ini, yang tentunya isinya gesrek semua. Gimana nggak gesrek coba? Orang baru datang langsung disajikan pemandangan asli Pulau Jawa. Dikejar-kejar laki-laki broto tanpa pakaian alias bugil. Ingat ya guys, bugil. Iori sebenarnya nggak mau masuk klub ini. Selain isinya orang-orang yang nggak jelas, dia juga sebetulnya nggak bisa berenang. Nah, tapi nantinya lewat interaksi dalam circle klub diving ini, Iori dan lainnya membangun dan menemukan arti persahabatan. Sahabat sepermabokan, sahabat seperbugilan, bahkan cinta. Tentunya dilengkapi dengan bumbu-bumbu komedi yang benar-benar kocak abis. Waktu kita nonton Granblue, lu sadar gak sih Boy, sering banget kita ngeliat karakter-karakter bugil alias telanjang kotak. Telanjang bulat kali. Iya, kalau cewek coba lihat ini, dan ini. Iya juga ya. Ada. Ya udah. Sebetulnya kenapa sih sering banget kita ngeliat karakter atau adegan bugil di anime ini? Selain karena faktor-faktor bumbu-bumbu komedi ya. Spatula. Ternyata di sini tuh ada pesan mengenai budaya di Jepang loh, Mista. Yap, bagi yang belum tahu, di Jepang itu ada yang namanya Hadaka no Bunka atau Hadaka no Tsukai. Hadaka no Tsukiai. Yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti budaya telanjang, Boy. Ah, budaya macam apa ini? Gue juga mau. Hehehe. Eits, jangan salah paham dulu Boy. Budaya telanjang di sini bukan seperti yang kalian pikirkan. Budaya telanjang di sini bukan berarti orang bisa telanjang sembarangan Boy, tapi lebih ke tradisi dan kebiasaan sosial yang punya nilai budaya dan spiritual yang kuat. Ada beberapa konteks di mana telanjang dianggap normal, sopan, bahkan sehat bagi orang-orang Jepang. Pertama ada onsen dan sento. Onsen adalah pemandian air panas yang berasal dari mata air panas alami. Beberapa tempat di Jepang, biasanya di daerah pegunungan, banyak terdapat onsen. Onsen di sini bukan sekedar pemandian air panas alami, melainkan budaya. Budaya onsen sudah tercatat sejak abad ke-8 dalam teks sejarah Jepang.
Dulu para biksu, samurai, dan bangsawan menggunakan onsen sebagai tempat pembersihan diri, bukan hanya fisik tapi juga spiritual. Karena kandungan air panas dari mata air alami memang mengandung mineral tertentu seperti sulfur, natrium, besi, dan lain-lain yang dipercaya menyembuhkan dan menyehatkan tubuh, tapi emang menyehatkan sih. Lalu ada Sento. Berbeda dari onsen, Sento tuh nggak gunain air panas alami dari mata air panas, tetapi air biasa yang dipanaskan menggunakan gas, listrik, atau dulu mungkin dengan kayu bakar. Sento dibangun untuk menyediakan tempat mandi bagi masyarakat, khususnya ketika rumah-rumah di Jepang belum memiliki kamar mandi pribadi, terutama di era 1900-an. Sekarang meski kebanyakan rumah sudah punya kamar mandi sendiri, Sento tetap bertahan sebagai bagian dari budaya urban dan kenangan kolektif orang-orang Jepang. Nah, di Grand Blue sendiri, budaya telanjang ini emang sengaja diparodikan. Kayak telanjang yang sembarangan, tapi jangan ditiru loh ya. Budaya telanjang seperti di onsen dan Sento bagi orang-orang Jepang dipercaya itu memberikan banyak manfaat, baik dari segi psikologis maupun sosial. Onsen dan Sento bisa meningkatkan kepercayaan diri karena mengajarkan penerimaan diri, membantu mengurangi stres lewat suasana santai dan air hangat, serta mempererat hubungan sosial lewat interaksi yang jujur tanpa sekat status atau penampilan. Cuma di animenya ini, karena nggak ada onsen dan Sento, budaya telanjangnya tuh tetap dipertahankan, tapi akal sehatnya tuh dihilangkan, anjir. Aduh, bayangin aja ya, masa ngampus cuma pakai boxer, bener-bener sakit nih anime, anjir. Parah sih emang. Selain menyajikan pemandangan lelaki penuh otot yang telanjang kotak, lu sadar gak sih boy kalau di Grand Blue itu sering banget si Iori atau Kohei diajak minum-minum terus sama senpai-senpainya. Wah, gokil sih ini. Ini yang jadi core komedi juga di anime ini selain perbugilan. Dan ternyata ini pun merupakan budaya yang berlaku di Jepang loh, Mister. Yap, nomikai, budaya apa itu? Jadi di Jepang minum alkohol bukan perkara gara-gara sebotol minuman aja, tapi merupakan bagian penting dari budaya sosial dan profesional. Minum atau bahasa Jepang disebut nomikai, jadi ritual sosial yang sudah berlangsung sejak lama. Dari para pekerja kantoran, budak korporat sampai mahasiswa, semua punya momen mabuk yang dianggap wajar. Di Jepang, minum bareng dianggap sebagai cara mempererat hubungan antara individu, Mista. Baik antar teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Saat orang Jepang minum, mereka merasa bisa lebih jujur dan mengekspresikan diri. Terbentuk rasa kebersamaan dan keterbukaan. Dan sering juga jadi momen curhat, minta maaf, atau bahkan menyampaikan kritik yang susah disampaikan saat mereka sadar. Tapi ajaibnya bagi orang Jepang, mabuk di tempat umum bukanlah sebuah aib. Kamu bisa lihat orang tertidur di bangku taman, stasiun, bahkan di jalan. Dan itu dianggap biasa aja, selama nggak bikin rusuh. Orang Jepang memisahkan antara pribadi saat mabuk dan pribadi profesional di kantor atau kampus. Jadi meskipun semalam muntah-muntah atau ngomel-ngomel ke bos, besok pagi tetap kerja seperti biasa. Tapi anime ini tuh justru ngajak minum mulu, anjay. Grand Blue di samping anime yang isinya komedi absurd yang bikin kita ngakak pas nonton, tapi sebetulnya banyak banget sih elemen-elemen parodi dari kehidupan nyata yang ditampilkan di anime ini. Karena aslinya Grand Blue itu cermin dari kekacauan hidup mahasiswa, terutama di Jepang. Karena kalau kita bicara tentang Jepang nih boy, pasti lu tau lah ya, Jepang tuh terkenal sama SDM-nya yang berkualitas. Orangnya pinter-pinter lah. Dan di Jepang masyarakatnya bener-bener berupaya untuk menjaga banget kualitas SDM-nya, terutama anak-anak dan generasi mudanya. Gak heran sih, banyak banget tekanan dan tanggung jawab yang diemban orang-orang Jepang sejak muda, bahkan sejak kecil, Mista. Dan gak jarang, banyak juga di antara mereka yang jadi stres. Hidupnya terkekang, hidup kayak robot, gak punya kebebasan diri. Ekspektasi tinggi, tekanan sosial, rasa ingin bebas, semua ditumpahin lewat tawa dan ketololan di anime ini. Dan bagusnya lagi dari Grand Blue, mereka menyelipkan pesan
bahwa di tengah kekacauan ada momen indah yang bisa kita nikmati. Contohnya, kegiatan diving di anime ini jadi sebuah metafora, seperti diving di lautan. Awalnya mungkin kita takut dan merasa sesak karena nggak ada udara. Tapi kalau kita memberanikan diri, ternyata di dalam ketakutan dan kesesakan, kita bisa menemukan keindahan laut di dalamnya. Ini menyelipkan pesan dalam hidup. Kadang kita justru harus tenggelam dulu, baru kita bisa nikmatin kedalaman. Kita harus menyelami diri kita sendiri dan menghadapi ketakutan untuk memperoleh keindahan dalam hidup. Itu dia Grand Blue, anime yang ngakak-ngakak tapi ternyata storynya cukup ngotak. Ini anime mantep bener. Ternyata kalau kita bedah story dan makna dari anime ini, wah, edan. Walaupun tetap banyak ketololan sih yang jadi komedi core dari anime ini. Wajib sih ditonton, apalagi nanti season 2-nya nih. Semoga makin bagus dari yang sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian dari kita. Kita pete batang. Arigatou gozaimasu. Salam Mas, hehehe. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the pill and coobirds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more